Sempet fight di sana tapi Heavy udah langsung go aja ke depan. Nah, Satu portal go dan gua rasa langsung ngeblokir dengan dinding dan juga glue wall. Kan yes. mereka sempat tuh numpuk tuh 3 orang tersisa dari Heavy dan satu orangnya keluar tapi satu orang tuh mau ngeras karena anak-anak dari EVOS. Sambil kita lihat highlightnya Bayu. Betul, ini dia untuk highlight bagaimana pertempuran early yang terjadi begitu intens antara EVOS dan juga tim Flash. EVOS berhasil unggul, kemudian kita pindah ke arah confinement bagaimana Heavy ternyata juga berhasil mengacak-ngacak si Triple G. Tapi si Triple G bukan tipikal yang bakal tumbang di area early game. Mereka masih tetap bisa bertahan dan membuat akhirnya mereka pun sampai ke arah late game. EVOS Divine cukup kesulitan di beberapa momentum, tapi ternyata hal tersebut tidak membuahkan apapun di area mid game. Dan kita akan kembali lagi kepada analis kita yang luar biasa. Bung Elhaya, silahkan. Do you guys hear something? It's the sound of thunder! Here is us, Cypher! Yay! Are you excited? ตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นครับ Very excited. Really? You got double booyah already, but you're still excited? ได้สองบูย่าแล้วยังตื่นเต้นอีกเหรอคะ ครับ Yes. Okay, I want to ask you, which team is the biggest enemy and why? คิดว่าทีมไหนทำให้เราเล่นยากไหมคะ แล้วเพราะอะไร RQ ครับ แผนเขาเยอะครับ RQ Kasu because they have many plan and strategy. Okay. Can you name 3 skill that suit this meta? ขอ 3 สกิลที่เหมาะกับเมตานี้หน่อยค่ะ แอนดูซูซี่โมโคครับ Why? ทำไมคะ เพราะผมเล่นอยู่ครับ Because I play this. So you guys can follow him, Control C, Control V, like that. And do you know there are a lot of fans request to hear your voice? Do you want to say anything to your fans? นี่มีแฟนๆจากในไลฟ์สตรีมอะค่ะบอกว่าอยากฟังสายฟ้าพูด มีข้อความอะไรอยากฝากถึงแฟนๆไหมคะ ก็ฝากติดตามทีมผมด้วยนะครับ จะทำให้เต็มที่ครับ Please follow and support us. We will do our best. Okay, good luck for you and your team. Okay, back to you, Shellcaster. Kita bakal ada beberapa statistik seperti biasa, ada MVP. Ya, ini beda dari game-game sebelumnya ya kan, bahwasanya mereka akhirnya Karamel di sini. Karamel sendiri menurut gue juga terlepas dari statistik ini ya, yang menurut gue damage-nya nggak terlalu besar gitu ya. Betul. Elimnya cukup gede, knockdown-nya oke lah ya. Tapi ada satu momen-momen yang menurut gue keren banget, terutama pas lagi kontes di mid game bareng EVOS. Dia bener-bener jadi key player menurut gue. Di belakang dia udah punya escape, bukan escape plan B-nya untuk nge-revive temen-temennya gitu, balik ke Pulkas yang cukup jauh gitu ya. Terlepas dari stop juga menurut gue yang keren banget saat tadi kontes bareng tim EVOS gitu ya. Dia nge-flank tanpa diketahui, gue udah nunjuk-nunjuk ke map kan, ini orang yang bahaya nih, bener aja kan Betul. di akhir fight-nya juga, walaupun sebenarnya tim EVOS masih bisa escape gitu ya, tapi ya bikin susah lah gitu ya kan. Nah kalau kita lihat di sini ya total damage-nya nggak terlalu besar gitu ya kan. Dan kalau kita lihat juga memang Elimnya cukup dinominasi sendiri sama Karamel. Deu-nya sendiri masih, gue nggak ngelihat statistik yang mencengangkan. Mungkin dia lebih ke perannya memang sebagai caller atau sebagai pemberi info gitu ya kan ke teman-temannya. Kalau pemberi info gue lebih ngelihat skill kombinasinya. Bener. 3 moko loh. 3 moko. 3 moko, 4 susi. Mau ngapain lu ke tapping 1 kali udah pasti Udah ketanda. kelihatan. Iya. Iya bener banget. Elims leadernya sendiri kita lihat di sini ada Karamel ya dengan 8, ada Heavy juga di sini, ada apa nih? Fitang. Petang ya. Petang. 6 Elims, ada Saifa 6 Elims dari Thailand juga. Terus ada tim Indo juga nih, ada Ada Ras Ras. ya dengan 4 Elim. Gue penasaran predator leadernya nggak ada ya kalau di turnamen internasional ya. Kalau kita kan dikasih lihat. Oke, key playernya sendiri di sini ada Stop. Nah, dengan asisnya 11 ini 11. menurut gue juga salah satu player yang cukup baik lah ya. Mereka dia buat nge-backup teman-temannya. Terus ada Zeus juga dengan 6 headshot. Ada 2 player Indo yang juga masuk di sini, Revive 3
dan revive teammates-nya 6 kali Ras ya. Cukup struggle berarti sih. Struggle Rasanya sekali nggak sih? Struggle sekali. Dan bener. teammate sekali mereka. Iya, Gak mau meninggalkan teman-temannya. gak mau. Pokoknya kamu susah, aku susah. Intinya paling sering jatuh bangun lah ya nih Iya. kawan-kawan dari Indostar. Aku- But it's okay lah, no problem No juga problem, gitu. yes. Karena pada akhirnya dapat TST kedua, gue rasa itu jadi hal yang lumayan bagus untuk mereka sendiri. Iya. Oke, siap. Di sini senjatanya nggak ada yang berubah lagi. Nggak Nggak ada ada yang woodpeckernya, berubah. tuker-tukeran aja pokoknya ya kan. Ya, Tuker-tukeran, tapi memang jumlahnya aja yang beda ya. Tadi kita ngelihat ada Bison sampai 21 elim di situ, berarti memang menandakan pertempuran-pertempurannya lebih cair lah ya dari Cair. dari early, mid sampai late game-nya sampai akhirnya senjata-senjata kayak Trogon dan Charge Booster juga ini adalah senjata yang memang wajib gak sih? Senjata wajib gak sih nih? wajib. Harus Harus Wajib pegang. sih. satu tim harus ada yang megang cabus. Kalau enggak Oke. bakal susah untuk masuk ke arah late game ya. Karena kan selain damage yang instan, itu juga bisa ngancurin Global secara cepat juga ya. Kalau Dan- gua Iya. enggak sih dok, gua Kenapa yang tuh? penting Scar aja udah. Oh sekarang ya harus chip 3 Mau, tapi ya. mau jarak deket, mau jarak jauh udah Scar aja. Kalau Tahu gua. kan kenapa Bang El gak naik-naik ranknya? Oke, kita bakal lihat game standing kali Bang El. Ya, game standingnya sendiri 28 poin masih belum. Turun-turun aja ya. Game pertama tadi setahu gue 29, game kedua 27, game ketiga 35, dan sekarang game keempat ya 28. Jadi belum break dari record juga 35 yang memang mereka juga kumpulin sebelumnya. Tapi yang mesti kita catat di sini ada Indostar juga yang mendapatkan 20 poin. EVOS ya lumayan lah ya dapat 15 poin. Barengan lah ya. Lu turun bareng, kita cari poin banyak juga bareng. Iya, betul. Itu prinsip EVOS dan Indostar hari ini. Iya, naiknya bareng, tadi turunnya sempet- Turunnya bareng-bareng. Ini juga pasti klaimnya juga bareng. Oh enggak, ketinggalan ternyata. Jauh ya. Dadah gitu ya kan, Indostar yang naik. Oke, ini ada, nggak usah yang atasnya dulu lah ya, kita ngeliat Indonya dulu. RRQ-nya peringkat 4 masih sama. Indostarnya naik duluan, ninggalin EVOS. EVOS-nya malah ditinggalin di peringkat ke-9 gitu ya Iya, kan. tapi selisihnya nggak jauh sih. Nggak jauh Harusnya beda. sama Aztec 8 sama bahkan Iya poinnya. bener banget, jadinya ya seperti itulah ya adanya. Mungkin kita bakal menyongsong, anjay menyongsong game kelima. Tapi ya Bang El ya, selain tim-tim Indonesia, ada juga satu orang Indonesia yang palanya anget sekarang. Siapa Apa tuh? Riza, homeboysnya itu peringkat 12 7 poin. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Belum lah, belum. Bentar Apa? lagi satu match day kita kan punya juga tuh yang cumi-cumi. Oh iya. Belum ya kan, cumi-cumi berapa cumi-cumi? Nggak ke bawah. Padahal nggak main tetap di bawah ya. Iyalah kan itu poin terendah gitu ya kan. Oke. Betul. Gue bakal bacain di sini juga top 5 assist rate Indonesian player. Ini datanya masih diambil dari apa ya, dari Spring ya, Grand Final FFWS ID-nya juga ada Jack, tapi balik lagi karena memang yang main juga nggak ada Onyx-nya. Di sini ada Gedai yang bisa mungkin memberikan cukup banyak assist gitu ya dari data yang diambil dari Grand Final kemarin di FFWS ID 2024 gitu. Di sini juga kita bisa lihat Lin yang mana sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga. Poin dari average assist-nya sendiri yang memang sudah dikumpulkan oleh mereka berdua gitu. Gedai dengan 1,67 poin, Limnya sendiri juga 1,5 average assist point. Oke, gua udah bakal ditemenin lagi nih kayaknya, udah siap-siap juga sama coach dari BTR, Chris Joe. Dan gua rasa pastinya beliau sudah menyiapkan